Hello, what's up guys? Seperti biasa, bersama aku David. Gimana kabar kalian semua? Pada baik-baik aja kan? Oke, seperti yang aku janjikan pada video unboxing Huawei MatePad T8 minggu lalu, hari ini aku bakal mereview si Huawei tablet tersebut. So, kalian penasaran dengan reviewnya? Let's get to it. Mari kita mulai dengan harganya. Tablet ini bisa kalian dapatkan dengan harga 1,3 juta sampai dengan 1,6 juta di e-commerce Indonesia. Dengan harga tersebut, kalian akan mendapatkan varian dengan storage 32 GB dan RAM 2 GB. Well, harga yang cukup murah sih untuk sebuah tablet. Awalnya sih aku berniat menurunkan ekspektasiku, tapi rasanya realita di tablet ini cukup manis buat aku pribadi. Body build-nya di sini sudah menggunakan material aluminium yang solid dengan berat sekitar 310 gram. Warna yang tersedia hanya deep sea blue dan terdapat logo Huawei di bagian belakangnya ini. Dengan tanpa adanya casing, maka jejak tangan kalian akan sangat mudah bertebaran di bagian belakang tablet ini. MatePad T8 di sini sudah memiliki layar 16:10 dengan panel IPS yang memiliki bahan kaca yang solid. Hanya saja kacanya ini belum bersertifikasi Corning Gorilla Glass di sini. Nah, resolusi di sini masih sebatas HD dengan ukuran 800 x 1280 pixel dengan density 189 pixel per inch. Yap, dengan tablet ini kalian bukan mendapatkan detail ekstra, melainkan ukuran layar yang lebih besar dan lebih nyaman buat dipegang. Jadi mata kalian tidak usah terlalu dekat dengan si layarnya ini. Ngomong-ngomong soal layar, bezel di layarnya ini berukuran 5 mm yang mungkin terasa cukup tebal buat sebagian orang. Tapi dengan ukuran layarnya yang 8 inch ini, bezel di sini bukan menjadi masalah buat aku pribadi. Well, dengan layarnya seperti ini, tablet ini sangat enak digunakan buat kerja, browsing, nonton YouTube, dan membaca artikel-artikel, PDF ataupun online manga. Ngomong-ngomong soal membaca, tablet ini sudah memiliki fitur e-book mode, di mana layarnya ini akan berubah menjadi layar monokrom layaknya sebuah buku. Next, di bagian poni tablet ini terdapat selfie kamera dengan resolusi foto 2 megapiksel dan video 1,1 megapiksel dengan aperture 2,2. Masih cukuplah digunakan buat video call meski bukan dengan kualitas yang jempolan. Tak lupa juga kamera belakangnya ini memiliki resolusi foto 5 megapiksel dan video 2,1 megapiksel dengan aperture 2,4. Kamera belakangnya ini dapat merekam video dengan resolusi 1080p di 30 fps dan pastinya tidak ada fitur image stabilization. Ya memang, untuk sebuah tablet urusan kamera bukanlah menjadi hal yang begitu penting. Oh ya, masih soal kamera juga. Meski di tablet ini tidak memiliki sensor fingerprint unlock, tetapi terdapat face unlock di sini yang cukup responsif selama wajah kalian mendapatkan pencahayaan yang cukup. Berlanjut lagi, di bagian atas tablet ini terdapat port jack aus 3,5 mm dan grill speaker. Nah, untuk kualitas suara yang dihasilkan oleh speakernya ini terbilang cukup standar untuk sebuah tablet. Hanya saja memiliki volume power yang cukup besar. Lanjut, di bagian bawah terdapat port micro USB dengan input maksimal 5 watt, di mana dengan baterainya yang berukuran 5100 mAh ini diperlukan waktu 4 jam 41 menit untuk pengisian daya dari 0 hingga 100%. So, waktu yang terbilang cukup lama untuk pengisian dayanya ini. Lanjut, di bagian kanan terdapat lubang mic, volume button, dan power button. Dan di bagian kirinya ini terdapat slot micro SD card yang support up to 512 GB. Yap, surprisingly it's so big. Namun sayangnya, unit yang masuk resmi ke Indonesia ini tidak support dengan slot SIM card. So, untuk masalah perinternetan di tablet ini, kita hanya dapat mengandalkan sinyal Wi-Fi saja. Oke, seperti yang kalian tahu, tablet ini tidak menggunakan Google Mobile Service, tapi memiliki ekosistemnya sendiri, yaitu Huawei Mobile Service. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih dari setahun, Huawei Mobile Service ini dapat mengimbangi layanan-layanan Google Mobile Service itu sendiri. Untuk urusan penginstalan aplikasi, pastinya bukan Play Store yang kalian gunakan di sini, melainkan si Huawei App Gallery.
walaupun belum terbilang cukup lengkap aplikasinya di sini. Tapi untungnya, aplikasi-aplikasi yang biasa aku perlukan sudah tersedia di Huawei App Gallery-nya ini. Mulai dari Tokopedia, Microsoft Office, UC Browser, Canva, dan game seperti si Mobile Legends. Terdapat juga fitur Petal Search pada si Huawei App Gallery-nya ini, di mana dengan fitur ini membantu kita untuk menemukan website-website untuk penginstalan aplikasi secara third party yang tidak tersedia di Huawei App Gallery-nya ini. Kalau fitur ini masih terasa kurang afdol buat kalian, masih ada solusi lain kok, APK Pure. Nah, bagaimana misalnya kalau kalian mau menggunakan layanan Google seperti YouTube, Google Drive, dan Google Meet? Tenang aja, semua layanan tersebut masih dapat kalian akses melalui si browsernya ini. Well, buat aku pribadi sih ini menjadi salah satu poin yang cukup menarik, di mana semua hal tersebut dapat diakses melalui satu aplikasi saja, yaitu si browsernya. Oh ya, ngomong-ngomong soal YouTube, si MatePad T8 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi, jika kalian mengkoneksikannya dengan speaker Bluetooth ataupun TWS, maka tidak akan terjadi delay jika kalian menggunakannya untuk kebutuhan multimedia saja. Sebelum aku masuk ke jeroannya, jika kalian memiliki anak atau mungkin adik yang mungkin sangat sulit lepas dari yang namanya smartphone ataupun tablet, nah, di sini tersedia aplikasi yang dapat membantu kamu untuk mengontrol mereka dari si tabletnya ini. Yap, aplikasi ini adalah Kids Corner. Mulai dari fitur eye protection yang dapat membantu anak-anak menggunakan tablet ini dengan postur tubuh dan posisi mata yang lebih baik. Ada juga time management yang membantu anak-anak untuk mengontrol waktu bermainnya dengan si tabletnya ini. Kemudian terdapat app dan content management yang dimana kalian dapat memilih beberapa konten ataupun aplikasi yang dapat diakses oleh anak atau adik kalian. Terdapat juga games-games yang cukup edukatif dan menarik di aplikasi ini. Oh ya, buat adik kalian atau mungkin anak kalian yang terbilang cukup bandel atau licik di sini, mereka tidak akan mudah untuk keluar dari aplikasinya ini. Yap, diperlukan password untuk keluar dari si aplikasinya ini. Dan lebih gokilnya lagi, posisi numpadnya ini selalu berubah setiap waktu. So, akan sulit buat anak kalian atau mungkin adik kalian untuk menghafal isi passwordnya tersebut dengan hanya curi-curi pandang. Well, jujur, ini salah satu detail kecil sih, tapi menurut aku merupakan fitur yang cukup diacungi jempol. So, mantap lah buat si Huawei ini. Oke, sekarang mari kita bahas bagian jeroannya. OS-nya di sini sudah menggunakan Android 10 dan dengan ROM terbaru mereka yaitu EMUI 10.1. Chipsetnya di sini menggunakan MediaTek Helio P35, di mana performanya ini berada di atas Snapdragon 625 dan 636, tetapi berada sedikit di bawah Snapdragon 660. Untuk kebutuhan CPU seperti multitasking dan loading aplikasi terasa cukup aman dengan prosesor ini. GPU yang digunakan pada tablet ini yaitu PowerVR Rogue GE8320 yang pelafalannya cukup sulit dan sulit dihafal. Namun dengan pelafalan dan hafalan yang cukup sulit untuk GPU ini, sayangnya GPU ini masih memiliki performa yang di bawah Adreno 506. Dengan GPU ini, PUBG dapat dijalankan pada grafik smooth ataupun balance dengan frame rate medium. Untuk game seperti Mobile Legends dapat berjalan mulus dengan settingan grafik high, HD, dan HFR mode on. Buat game ringan seperti Among Us pastinya lancar jaya. Dan perlu jadi catatan juga, memang segmentasi tablet ini bukan dikhususkan untuk para gamer, lebih ke penggunaan ringan saja. Biasanya aku menggunakan Huawei MatePad T8 ini untuk ngedit simple di Canva, bermain Mobile Legends 2-3 match, dan pastinya aku mengetik skrip video review seperti video yang satu ini. Dan yang terakhir, untuk masalah daya tahan baterai, untuk browsing-browsing, scrolling IG, streamingan YouTube, dan chatting-chatting, baterainya ini cukup untuk seharian. So, buat kalian yang mencari tablet dengan harga 1,5 jutaan, dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti aku sebutkan tadi, ataupun untuk kebutuhan komersial lainnya, seperti sebagai mesin kasir,
ataupun untuk device kantor dengan kebutuhan ringan lainnya, si Huawei MatePad T8 ini adalah solusinya. Tanpa Google Mobile Service pun, tablet ini dapat berdiri kokoh dengan sendirinya. So, sekian aja buat pembahasan tablet Huawei MatePad T8 ini. Jangan lupa like, dislike, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk ikutin video-video kita selanjutnya. So, see you guys next time. Peace, 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 peace. Oke, dan bye-bye.